Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara kita mencari literatur di database jurnal Scopus. Scopus ini dia agak sedikit istimewa ya, karena kita memang harus memiliki akun di sini ya, dengan cara kita membuat akun atau kita bergabung melalui email di institusi tempat kita belajar dulu atau tempat kita bekerja jika memang sudah masuk ya institusinya ke dalam list yang dia masuk di listnya Scopus. Jadi kalau seandainya tidak memiliki akun, itu biasanya akan sulit untuk mencari jurnal atau artikel di database Scopus ini. Baik, kalau begitu kita yang pertama adalah masuk dulu. Karena saya sudah punya akun di Scopus, kita tinggal sign in aja. Kalau tidak punya create account ya. Nah, di sini sudah terlihat saya menggunakan sign in menggunakan email institusi atau tempat saya belajar dulu. Nah, dari sini passwordnya itu kita tinggal masukkan saja, ya. Nanti akan bergabung langsung. Nanti di sini institusi atau email yang institusinya itu tergabung ke dalam Scopus. Nah, kalau seandainya sudah masuk menggunakan institusi atau mungkin kalian punya account sendiri ya, yang kalian create sendiri di database Scopus ini juga bisa. Nanti akan muncul laman yang seperti ini. Nah, kalau sudah muncul laman seperti ini, nanti tinggal search aja. Oh, seandainya ingin mencari atau passionnya itu orang dewasa, berarti kita adult. Lalu nanti kita masukkan intervensi apa yang ingin kita cari. Contohnya mungkin slow deep breathing, nafas dalam ya. Lalu kita ingin untuk skala nyeri yang kita cari atau outcome-nya, pain scale. Nah, selanjutnya nanti Scopus akan menampilkan berapa sih hasil dari Pico yang kita masukkan. Oh, ternyata ada 7. Nah, 7 itu tidak semuanya dia akan open access. Jadi kalau seandainya ingin melihat mana sih yang open access atau terbuka bebas, jadi gratis untuk dibuka, itu kita lihat di sebelah kiri atas. Jadi yang open access hanya 2 dari 7 yang hasil pencarian di Scopus. Nah, jadi kalau seandainya cuma 2, biasanya akan tertulis di sini kalau dia open access. Jadi kalau ini tidak open access, kalau ini open access. Jadi silakan nanti dipilih mau yang kalian itu artikelnya bisa terdownload atau tidak. Kalau seandainya tidak terdownload, biasanya ada menu citasi yang bisa kita klik biasanya ya. Jadi akhirnya nanti menu citasi atau downloadan citasi itulah yang kita masukkan ke dalam citation manager kita. Nah, ini untuk Scopus, tapi jangan khawatir karena sebenarnya selain Scopus pun database jurnal itu ada banyak ya. Jadi kalau seandainya gagal dalam pencarian menggunakan Scopus, kita bisa menggunakan yang namanya Science Direct. Jadi kita bisa menggunakan Science Direct, tapi memang harus punya account di sini. Kalaupun tidak punya, biasanya Science Direct itu dia akan terbuka, cuma tidak semua jurnal yang berdasarkan Pico yang kita masukkan itu dia akan tertampilkan kalau tidak memiliki account. Ya, beda dengan kalau kita memiliki account di database jurnal itu. Jadi hasilnya akan lebih banyak jika kita memiliki account. Dan kadang pula database itu ada kalau kita memiliki account itu akan bebas kita download ya dibanding tidak memiliki account. Maksudnya bebas download itu adalah kita bebas untuk mengakses jurnal-jurnal yang sesuai dengan Pico kita jika kita memiliki account di database jurnal itu. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki account di database jurnal itu, biasanya dia akan tertutup atau tidak bisa di-download. Jadi hanya bisa dilihat abstraknya atau hanya dilihat sebagian besar saja dari artikel yang kita pilih. Jadi tidak terbuka semuanya. Nah, itulah mengapa pentingnya kita memiliki account di database jurnal yang akan kita jelajahi tersebut. Begitu terkait Scopus dan juga database jurnal lain mungkin yang mendukung. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.